Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erti Hamini selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Dasar 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai sensasi indera. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Citra Pramikasari. Saya Ilma Zulfameza Aulia. Saya Linda Rohana. Saya Muhammad Anissa Ulamutati. Saya Syahada Intan Anugerah Tinu Putri. Praktikum sensasi indera dilakukan pada hari Jumat 3 Februari tahun 2023 dengan tujuan mahasiswa mampu mengetahui bagian kulit yang peka terhadap rangsang. Mahasiswa mampu mengetahui fungsi telinga sebagai reseptor suara dan kesetimbangan. Mahasiswa mampu mengetahui pentingnya penglihatan binokular. Mahasiswa mampu menentukan zona-zona rasa pada lidah. Dan mahasiswa mampu mengetahui hubungan antara indera perasa dan indera pembau. Selanjutnya adalah alat dan bahan dari praktikum tersebut, yaitu pada alat terdapat jarum pentul, ijuk, lilin pemanas, gelas ukur, tabung reaksi, penggaris, ballpoint, gerpatula, logam pemukul gerpatula, timer, dan meteran. Pada bahan terdapat es batu, pil kinah, nutrisari, gula, garam, apel, wortel, dan bawang merah. Di bawah ini ada gambar dari alat dan bahan pada praktikum. Selanjutnya adalah langkah kerja pada uji indera peraba atau kulit. Yang pertama, digambar persegi pada punggung tangan dengan ukuran 2,5 cm kali 2,5 cm. Kemudian dibagi persegi tersebut menjadi 25 kotak kecil, masing-masing seukuran 0,5 kali 0,5 cm. Yang ketiga, disiapkan jarum pentul, ijuk, lilin pemanas, dan es batu. Yang keempat, disentuhkan ujung jarum pentul untuk diujinya sebagian kulit yang merasakan sentuhan rasa sakit pada masing-masing kotak sebanyak 25 kotak. Yang kelima, diulangi langkah D sebanyak 3 kali, masing-masing menggunakan ijuk dengan tekanan, jarum pentul yang ujungnya telah dipanaskan dengan lilin pemanas, dan jarum pentul yang ujungnya telah disentuhkan pada es batu yang bersifat dingin. Yang keenam, dicatat pada hasil masing-masing tabel, panas, dingin, sakit, dan tekanan dengan diberi tanda centang untuk bagian yang bisa merasakan dan tanda silang untuk bagian yang tidak bisa merasakan. Yang kedua adalah langkah kerja pada uji indera pendengar atau telinga yang dengan menggunakan gerpatula. Dengan langkah yang pertama disiapkan gerpatula, logam pemukul, timer, dan meteran. Yang kedua digetarkan gerpatula, kemudian diletakkan di atas kepala. Yang ketiga digetarkan gerpatula, kemudian digigit. Yang keempat digetarkan gerpatula, kemudian didekatkan pada telinga kanan. Yang kelima digetarkan gerpatula, kemudian didekatkan pada telinga kiri. Yang keenam, diperhatikan terdengar atau tidaknya bunyi gerpatula pada telinga kiri dan telinga kanan. Yang terakhir, dicatat hasilnya masing-masing. Uji indera pendengar dengan menggunakan timer. Langkah yang pertama yaitu berdiri pendengar pada suatu titik tertentu. Kemudian dinyalakan timer pada salah satu praktikan sambil bergerak menjauhi pendengar secara perlahan. Kemudian dihentikan gerak praktikan. Apabila sudah tidak bisa didengar bunyi tertentu oleh pendengar,
Kemudian diukur jarak dengar oleh praktikan dari titik pendengar berdiri sampai titik tempat timer diberhentikan. Kemudian pada percobaan ketiga yaitu uji indera penglihatan, yaitu mata. Langkah yang pertama adalah ditutup salah satu mata sambil dipegang ballpoint oleh praktikan 1. Yang kedua, dipegang tabung reaksi sambil digerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan secara perlahan, sebanyak 10 kali gerakan oleh praktikan kedua. Yang ketiga, dicoba dimasukkan ballpoint ke dalam tabung reaksi oleh praktikan 1. Yang keempat, diulangi langkah A sampai C sebanyak 1 kali dengan digunakan mata lainnya yang ditutup. Yang terakhir, dicatat hasil berapa kali bisa dimasukkannya ballpoint oleh praktikan 1. Pada percobaan yang keempat, yaitu uji indera perasa dengan lidah. Yang pertama, disiapkan bahan-bahan yaitu gula, garam, serbuk nutrisari, dan piltina. Yang kedua, diambil sedikit gula dan diletakkan pada masing-masing bagian lidah, yaitu ujung lidah, samping depan, samping belakang, dan pangkal lidah secara bergantian. Disarankan berkumur dahulu sebelum berganti bagian. Kemudian diulangi langkah A dan B dengan digunakan bahan-bahan yang lain, yaitu garam, nutrisari, dan piltina. Yang terakhir, dicatat masing-masing hasil pengamatan pada bagian lidah yang paling dekat terhadap bahan-bahan tersebut. Pada uji indera pembau atau hidung dilakukan 2 percobaan, yaitu dilakukan dengan cara menutup mata dan hidung. Yang pertama, pada saat menutup mata, yang pertama itu disiapkan potongan kecil bawang merah, wortel, dan apel. Kemudian ditutup mata praktikan 1 dan dimasukkan potongan bawang merah, wortel, dan apel secara bergantian oleh praktikan 2. Yang ketiga, dicoba ditebak bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam mulut oleh praktikan kedua. Terus yang terakhir yaitu dicatat hasil dan ketepatan tebakan. Yang perlakuan kedua yang dilakukan dengan menutup mata dan hidung, pertama-tama disiapkan potongan kecil bawang merah, wortel, dan apel. Kemudian ditutup mata dan hidung praktikan 1. Kemudian dimasukkan potongan bawang merah, wortel, dan apel secara bergantian oleh praktikan 2. Yang ketiga, dicoba ditebak bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam mulut. Kemudian yang terakhir dicatat hasil dan ketepatan tebakan. Next. Kemudian berikut ini merupakan data hasil pengamatan yang kami peroleh saat praktikum. Yang pertama yaitu uji indera peraba atau kulit yang dilakukan 4 perlakuan, yaitu ketika perlakuan panas dilakukan 25 kali percobaan yang hanya pada kotak pertama atau percobaan pertama saja yang terasa panas, sedangkan yang lain tidak. Sedangkan yang kedua yaitu dingin. Pada kotak pertama, kulit bisa merasakan dingin dari jarum pentul yang telah dikenai es. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu sakit, dari 25 percobaan hanya bisa merasakan, dari 25 percobaan, ke 24 percobaan bisa merasakan sakit dan hanya percobaan pertama yang tidak bisa merasakan sakit. Kemudian untuk yang keempat yaitu tekanan, dari ke-25 percobaan yang dilakukan dapat dirasakan semua tekanan yang diberikan. Next. Kemudian untuk uji indera pendengaran, yang pertama dengan digunakannya garpu tala. Saat telinga kanan menghasilkan suara yang masuk ke telinga sangat jelas berdengung. Untuk telinga kiri,
Hasilnya terdengar jelas berdengung, dan ketika garam putala diletakkan di atas kepala, hasilnya terdengar jelas namun tidak berdengung. Kemudian untuk perlakuan 2 dengan digunakan timer, saat diletakkan di telinga kanan dengan jarak 4,5 dibutuhkan waktu 8,5 sekon sehingga suara tersebut tidak terdengar. Kemudian ketika timer diletakkan di telinga kanan pada percobaan yang kedua, pada jarak 5 meter, suara menghilang pada waktu 8,5 sekon. Dan yang ketiga, pada jarak 4,8, suara menghilang dalam waktu 9,9 sekon. Sehingga jarak rata-rata adalah 4,76. Dan waktu rata-rata suara terdengar adalah 9,07 sekon. Next. Yang ketiga yakni uji indera penglihatan, di mana dilakukan 2 perlakuan, yakni menggunakan mata kanan dan juga mata kiri. Mata kanan menghasilkan percobaan memasukkan ballpoint ke dalam tabung reaksi dengan waktu yang relatif lebih cepat daripada ketika menggunakan mata kiri, dengan frekuensi memasukkannya 1 kali. Sedangkan dengan mata kiri menghasilkan hasil masuknya ballpoint ke dalam tabung reaksi dengan waktu yang relatif lebih cepat daripada ketika menggunakan mata kanan, dengan frekuensi memasukkannya sama, yakni 1 kali. Kemudian untuk yang keempat, uji indera pembau dilakukan menggunakan beberapa bahan, yakni bawang merah, wortel, dan juga apel. Dengan perlakuan pertama, menggunakan bawang merah, praktikan bisa menebak bahwa yang diletakkan di dekat hidung adalah bawang merah. Begitu juga dengan wortel dan apel. Praktikan dapat menebak bahwa yang didekatkan dengan hidung adalah wortel dan juga apel. Kemudian untuk perlakuan saat menutup mata dan hidung, demikian juga. Hasilnya sama ketika mata ditutup. Praktikan dapat menebak ketiga bahan tersebut ketika didekatkan dengan hidung. Next. Dan yang kelima, uji indera pengecap. Di sini menggunakan 4 bahan, yakni yang pertama gula. Pada ujung lidah, samping, dan bagian depan terasa manis, namun rasa manis akan lebih cenderung terasa saat di bagian depan lidah. Kemudian untuk garam, semua bagian lidah baik di ujung belakang, di depan maupun di samping kanan kiri akan terasa asin, namun akan cenderung asin ketika di bagian kanan lidah. Untuk bahan yang ketiga, serbuk nutrisari pun akan terasa asam ketika berada di bagian belakang, yakni di ujung belakang dan di samping kiri. Sedangkan di bagian depan dan juga samping kanan akan terasa manis asam. Sedangkan untuk pilkina, di semua bagian lidah akan terasa pahit, baik itu di ujung, samping, maupun depan belakang. Next. Selanjutnya ialah pembahasan indera peraba atau kulit. Kulit sebagai indera peraba dapat merasakan berbagai bentuk rangsangan, mulai dari rangsangan rasa sakit, panas, dingin, dan tekanan. Beraktivitasnya reseptor panas dan dingin menghasilkan impuls listrik. Ketika dingin, suhu di kulit begitu dingin, begitu pula sebaliknya. Untuk reseptor dingin tidak hanya merespon terhadap suhu rendah, tetapi juga suhu tinggi, menurut Dania 2021. Namun pada uji coba rasa panas dan dingin hanya satu kotak yang dapat merasakan panas dan dingin. Dalam kotak lainnya hanya merasakan rasa sakit.
Hal ini disebabkan oleh suhu panas dan dingin hanya terasa di awal, sedangkan pada kotak nomor 2 dan selanjutnya rasa panas dan dingin tadi diolah menjadi rangsangan intensif yang mana intensitasnya tetap dan menimbulkan adanya adaptasi. Sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Nadida 2013. Yang mana teori tersebut menyatakan bahwa pada umumnya rangsang akan diteruskan berkesan apabila intensitasnya berubah. Apabila intensitasnya tetap, akan menimbulkan adaptasi. Adaptasi ini tidak akan muncul pada sensasi berupa rasa sakit. Hal ini disebabkan karena rasa sakit tidak hanya ditimbulkan oleh tusukan atau tekanan berat, tetapi dapat pula ditimbulkan dari rangsangan apa saja dengan intensitas yang melampaui batas. Next. Sedangkan pada pembahasan indera pendengaran atau telinga, telinga sendiri dapat mendengar dengan jelas suara garpu tala yang berada di sisi kanan dan kiri telinga. Begitu pula dengan bagian atas kepala, namun tidak ada sensasi mendengung pada saat di bagian atas kepala. Hal ini dikarenakan posisi garpu tala yang berbeda Selain itu, posisi garpu tala yang berbeda ini juga mempengaruhi frekuensi bunyi yang masuk ke telinga. Sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Rani dan kawan-kawan 2019 yang mana menyatakan bahwa telinga manusia merupakan indera pendengar yang hanya mampu mendengarkan suara berfrekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Frekuensi atau gelombang suara dibagi menjadi 3, yaitu infrasonik, akustik, dan ultrasonik. Bagian-bagian telinga yang berfungsi sebagai fenoreseptor atau penerima rangsang bunyi berupa sel-sel epitel yang berambut. Telinga merupakan organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suatu suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Next. Selanjutnya yang ketiga adalah indera penglihatan atau mata. Berdasarkan percobaan, praktikan hanya dapat memasukkan ballpoint ke dalam tabung reaksi satu kali saja, baik ketika menutup mata kanan maupun menutup mata kiri. Hal tersebut diakibatkan pada saat melakukan percobaan, praktikan hanya menggunakan penglihatan satu mata saja, dan tabung reaksi digerakkan ke kanan dan ke kiri sehingga mengakibatkan objek menjadi kabur. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa penglihatan dengan dua mata atau binokuler lebih unggul daripada penglihatan dengan satu mata. Penglihatan binokuler secara harfiah berarti penglihatan dengan dua mata dan merujuk pada karakteristik khusus di penglihatan dengan kedua mata terbuka daripada hanya dengan satu mata. Kondisi binokuler menyatakan suatu kondisi kompleks yang sangat tinggi dari proses sensoris dan motoris dan secara signifikan berbeda dan lebih canggih daripada penglihatan dengan satu mata saja, sesuai dengan teori yang disebutkan oleh Shawki pada tahun 2014. Next. Yang keempat adalah indera pembau, hidung. Berdasarkan percobaan, praktikan dapat menebak bahan-bahan yang telah dimasukkan ke dalam mulut secara tepat, meski dengan menutup mata. Hal tersebut dikarenakan selain sebagai indera pembau, hidung juga dapat berfungsi sebagai pemberi rasa pada makanan. Fenomena ini disebut dengan neurogastronomi. Saat praktikan menghirup aroma bau makanan, di antara lain yaitu bawang merah, wortel, dan apel, molekul-molekul makanan akan didorong ke arah belakang mulut yang berada dekat dengan pembau. Hidung menerima pantulan rasa yang berasal dari lidah dan saling bekerja sama untuk memberikan kombinasi rasa pada makanan, sehingga praktikan dapat membedakan ketiga bahan tersebut dengan tepat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dipaparkan oleh Budiarti pada tahun 2023, di mana bahwa hidung yang bukan merupakan indera pengecap atau indera peraba dapat berfungsi sebagai pemberi rasa pada makanan. Kemudian berdasarkan percobaan mengenai indera pengecat atau lidah dan indera pembau yaitu hidung, diketahui bahwa keduanya saling berhubungan erat. Hal tersebut dikarenakan karena keduanya memiliki fungsi yang mengelompokkan aroma makanan yang beraneka ragam. Aroma makanan tersebut akan diolah dalam otak manusia sehingga manusia mampu membedakan aroma makanan, rasa, dan jenis makanan. Next. Yang kelima yaitu indera pengecap atau lidah. Indera pengecap dapat merasakan rasa karena terdapat reseptor yang dapat menerima rangsangan. Reseptor tersebut adalah papila pengecap atau kuncup pengecap, sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Jazuli pada tahun 2016.
Berdasarkan percobaan, diketahui bahwa gula lebih sensitif dirasakan pada daerah ujung depan lidah karena gula memiliki rasa yang manis. Garam lebih sensitif dirasakan pada daerah bagian tepi kanan depan lidah dan tepi kiri depan lidah karena garam memiliki rasa yang asin. Kemudian serbuk nutrisari lebih sensitif dirasakan di sepanjang samping atau tepi lidah karena serbuk nutrisari memiliki rasa asam. Dan pilkina lebih sensitif dirasakan pada sepertiga belakang lidah atau bagian pangkal lidah karena pilkina memiliki rasa pahit. Hasil percobaan tersebut sesuai dengan pernyataan Jazuli pada tahun 2016, yaitu seluruh rasa seperti manis, asin, asam, dan pahit dapat dirasakan oleh seluruh permukaan lidah, tetapi satu jenis rasa akan lebih sensitif pada daerah tertentu. Kemudian, lidah dapat mendeteksi keempat rasa yang berbeda dari gula, garam, serbuk nutrisari, dan pilkina dikarenakan adanya kuncup rasa. Kuncup rasa mendeteksi sedikitnya 5 kategori umum sensasi rasa, yaitu manis, asin, asam, pahit, dan gurih, atau umami, pada zona lidah atau bagian lidah yang berbeda pula, sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Yunus pada tahun 2020. Berdasarkan percobaan sensasi indera yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bagian kulit yang peka terhadap rangsang adalah dermis karena di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf. Yang kedua, fungsi telinga sebagai reseptor suara adalah menyaring dan mengenali setiap gelombang suara, lalu mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Sedangkan fungsi telinga sebagai kesetimbangan adalah untuk mempertahankan posisi tubuh, yaitu oleh vestibul dan kanalis semisirkularis. Yang ketiga, pentingnya penglihatan binokular adalah memberikan ketajaman visual, kontrasensitivitas, dan lapangan pandang penglihatan yang lebih baik dibandingkan dengan penglihatan monokuler. Yang keempat, zona-zona rasa pada lidah yaitu rasa pahit di bagian belakang lidah, rasa manis di bagian depan lidah, rasa asin di sisi dekat bagian depan lidah, dan rasa asam di sisi dekat bagian belakang lidah. Dan yang kelima adalah hubungan antara indera pembau dan indera perasa adalah keduanya saling bekerja sama karena rangsangan bau dari makanan atau suatu benda pada rongga mulut dapat mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2 mengenai praktikum sensasi indera. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.